Aku nggak apa-apa. Enggak, kamu ikut Fahri dulu. Rick. Asik. Gimana, Mai? Hai, duduk di kursi mobil sportnya Dani yang 2 pintu ini. Mantap. Mantap kan? Seru banget. Kayaknya kamu seneng banget ya, Dan? Asli, mana suaranya di belakang? Asik, pegangan ya. Wow. Aku bener-bener seneng banget, Hai. Kamu tuh excited karena pulang sama kita ke kampung kamu atau gara-gara adik kamu mau nikah nih? Ya dua-duanya dong, senang ngelihat adik sendiri nikah. Terus juga ke kampung sama sahabat-sahabat tercinta. Seneng banget tuh pokoknya. Aduh, Dani. Lu yang bener dong kalau bawa mobil. Lu kira-kira dikata gitu ikan asin berjejer apa? Kagak peduliin banget nyawa orang. Yang aja ya tadi ajeruk-ajeruk mah mobilnya. Bisa jadi tuh begitu. Alhamdulillah. Aduh. Kenapa gue? Welcome to my kampung. Wah, gaya lu kayak bule petan lu. Sejuk ya? Ini udah sampai nih, Dan. Belum, dikit lagi. Cuman ini udah masuk kawasan Lord Kalen namanya. Kalian. Sama kampungnya lucu Tapi ngapa ya? Kok nih kita masuk kampungnya si Dani berasa kayak masuk ke dalam kulkas begono, dingin banget gua. Iya tuh ada nih. Nyaho gitu mah ibu teh mawa jaket anu tebel gitu. Kamu teh tengah bejaan kalau kampung kamu teh dingin. Kenapa ngerasa ada yang nggak beres ya, Dan, di sini? Ya ampun, ini beda kali sama kampung-kampung sebelumnya. Yang kita datengin itu yang beda dunia sama kita yang multiverse itu loh. Ini kan kampungnya Dani, nggak ada siluman-siluman kayak gitu. Kenapa kayak ada kerumunan warga yang marah ya? Dan ada suara perempuan merintih kesakitan. Ada apa ini? Kalian dengar sesuatu nggak sih? Iya. Dari sana ya? Ayo kita cek ya. Ayo. Iya, ayo atuh kalian teh. Iya, coba kita lihat. Teuing. Mana ini? Oh, teh Dani. Kan Dasar pengkhianat! Kalian biang balak! Tolong lepasin saya, Pak. Saya nggak salah apa-apa, Pak, Bu. Saya cuma mau hidup apa adanya. Saya nggak pernah berniat merugikan siapapun. Tolong lepasin saya, Pak. Udah acaranya, gimana? Udah bakar aja lah. Perbuatanmu arogan. Telah mengganggu keseimbangan desa kami. Bakar. Apaan ini berhenti, Mas? Apa? Ada apa kalian? Kenapa nih? Kenapa kami diikat begini? Bukan. Telah melanggar aturan adat di desa kami. Dia pantas jajar, Pak. Ada sakit jiwa lu semua. Gak ada otak lu. Ini perempuan lu. Apa lu? Stop. Hajar orang aja lu. Berhenti semuanya. Wajar lu. Kita akan bicarakan masalah ini lagi lain waktu. Sekarang semua warga bubar. Warga bubar. Gila lu perempuan main seksa aja. Awas, ya kipel lu pada. Wah, ingetin muka lu semua ya. Aduh, kenapa ini bisa begini? Warga kita itu tidak suka kalau ada aturan adat yang dilanggar. Seharusnya kamu sudah paham. Tapi adik kamu malah melanggarnya kan. Dengan menikahi laki-laki dari kampung seberang. Ora, ibu oge jeung salah kita menikah beda kampung atuh teh naon? Melanggar sia. Aturan anak haon eta teh. Ya Allah.
Manda, tahan ya. Padahal lu bentar lagi mau nikah. Terus sekarang gimana rencana lu apa? Aku akan tetap nikah sama Mas Arya, Bang. Luka-luka ini bisa aku samarkan pakai makeup. Manda, bukannya Bang Dani mau ngelarang lu buat nikah sama Arya. Tapi lebih baik lu tunda dulu pernikahan lu sama Arya. Lu bisa ke kampung Bang Dani yang sekarang. Ya, lu bisa nikah di sana sama Arya. Di sana aman. Karena kalau misalkan lu tetap maksain nikah di sini, gue takut warga makin kasar sama lu. Iya, aku setuju sama Dani. Udah mendingan kamu di kampung kita aja, insya Allah aman. Iya. Dani kan ada di sana, jadi dia bisa mantau kamu. Coba kamu pertimbangin dulu aja. Bang Dani nggak usah khawatir. Aku sama Mas Arya akan baik-baik aja kok. Aku juga yakin masih ada warga yang percaya kalau itu cuma mitos. Justru kalau aku pergi dari sini, itu malah bikin warga percaya kalau tahayul itu bener, Bang. Aku akan tetap nikah. Dani, mending kita dukung aja dulu kemauannya si Manda. Mumpung kita masih ada di mari nih. Sekalian kita lihat bagaimana situasi selanjutnya begono. Ha, ibu teh setuju pisan atuh. Gimana kalau kita teh beberapa hari tinggal di sini gitu, sambil lihat situasi. Nanti teh kelanjutannya bagaimana setelah mereka menikah gitu. Aku sih setuju Ri sama omongan ibu-ibu. Kenapa ya warga percaya sama mitos tahayul kayak gitu? Saya juga sebenarnya sih nggak percaya, Li. Harusnya nggak ada peraturan-peraturan kayak gitu. Kalau dilandasin dengan agama ya harusnya aman-aman aja. Iya. Makasih ya ini. Makasih ya. Ya. Aku juga bingung banget deh. Aku heran kenapa orang-orang ini tuh terlalu anarkis cuman gara-gara mitos itu. Ya, aku juga mikir gitu, Ay. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi sebelumnya? Makanya warga di sini pada separno itu. Kita harus lidikin sekarang juga. Ri, kita harus tetap ingat kalau kita datang ke sini untuk nikahan adiknya Dani. Jadi kita harus fokus sama itu, Ri. Iya, Ri. Soalnya kan warga di sini nggak ada yang mau bantu satupun. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngebantuin. Ya. Tapi nanti kalau kita mau bahas ini lagi, jangan di depan Dani ya kalau bisa. Takutnya Dani jadi nggak enak. Karena kita semua kan udah tahu kalau pernikahan ini benar-benar ditunggu sama Dani. Oke. Tapi kalau emang ada sesuatu yang aneh, kita harus ikut campur. Iya. Semoga aja nggak ada. Amin. Alhamdulillah tuh, gue udah kelar nata hidangannya. Itu semua gue pakai resepnya almarhum Encep Nurul, ya gak? Terus pasti ngenah atuh ya katanya. Ri, kamu lihat deh. Cantik banget Amanda ya. Gak kelihatan bekas luka lebamnya. Ya bagus. Kamu yang make up-in. Kamu juga cantik. Mari kita mulai akadnya. Di sini Mas Dani sebagai walinya akan langsung menikahkan adiknya. Dan saya sebagai penghulu mendampingi dan memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan syariat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arya Pamungkas, saya nikahkan dan kawinkan engkau. Astagfirullahaladzim. Semuanya tenang ya. Kita baca doa aja sih, Ustaz.
Kenapa ini motor? Pakai mogok lagi. Oh, ada wewe gombel. Mana ya? Udah orang aja deh ah. Kok berat banget sih tumben nih motor bawanya? Wewe gombel! Wewe gombel! Wewe gombel! Sekarang lu udah resmi sah jadi suami Amanda. Gue minta tolong sama lo, tolong jagain adik gue ya. Baik, Bang. Dan menurut gue, lo segera deh bawa Amanda pindah dari kampung ini. Karena gue nggak tega, gue kepikiran kalau masih ngebiarin kalian tinggal di sini. Kalau nantinya akan baik-baik aja, apa mereka harus tetap pindah? Iya, Ri. Masalahnya gue udah nggak tenang dari dulu, Ri. Selalu kepikiran. Gue udah bilangin ke Amanda, tapi dia tetap kamu tinggal di sini. Ditambah lagi, gara-gara kejadian semalam, gue ngelihat warga di sini sejahat itu sama adik gue. Jadi mau nggak mau, gue harus paksa Amanda sama lo ya, buat cepet tinggalin kampung ini. Ya, Dani ada benarnya. Demi keselamatan kalian, sebaiknya kamu pertimbangin antara pindah ke kampung lain atau mungkin kamu bisa ikut Dani ngerantau ke kampung kami. Coba nanti aku pikirin dulu ya, Bang. Soalnya kalau aku pribadi sih, yang penting Amanda senang sama aman aja sih, Bang. Amanda, yang lain pada kemana kok? Sepi banget. Tadi Kak Aini sama yang lain lagi keliling kampung ditemenin sama Mas Arya. Ya Allah, baru ditinggal kamar mandi bentar, udah pada ninggalin aja, kagak ngajak-ngajak tuh orang-orang. Ya elah. Bang, Kenapa? Hah? Senyum manis banget, kenapa? makasih ya Bang udah datang ke sini dan dukung pernikahan aku sama Mas Arya. Walaupun banyak banget warga yang menentang pernikahan aku, tapi Abang sama kakak-kakak yang lain udah ngebantuin persiapan pernikahan aku walaupun sederhana. Iya, Manda, sama-sama. Gua seneng banget. Manda yang dulu Bang Dani suka jahilin sampai nangis. Sekarang udah jadi istri orang. Ya Allah, bangga banget Bang Dani sama lu, Man. Iya, aku juga gak nyangka abang aku yang kocak waktu itu sekarang bisa bikin aku terharu. Oh iya, Mas Arya bilang katanya kita mau pindah kampung biar Bang Dani gak terlalu khawatir. Iya, Bang Dani bilang sama dia buat ajak lo keluar dari kampung sini. Karena Bang Dani itu benar-benar khawatir banget, Man. Sejak kejadian kemarin. Aku akan segera pindah, Bang. Meskipun ada atau nggak ada, setelah kejadian lo sama Arya dituduh udah melanggar aturan pernikahan warga lor kalian dan dul kalian, Abang cuma pengen kalian bisa hidup dengan nyaman. Mas Arya, Sayang, Bang Dani, barusan ada warga yang meninggal misterius. Hah? nggak apa-apa. Kalian dasar pembawa balak. Maksud kamu apa? Ngapain kalian di sini? Kalian membela pelanggar pantangan kan? Seharusnya kalian tidak di sini. Ya. Wah. Lik, udah. Balik. Lik, udah, Lik. Udah, Lik.
Udah, kamu tuh apa-apaan sih? Aku nggak apa-apa. Anjir aneh banget, masih ada orang Ya percaya udah, begituan. udah. Ingat, Lik. Kamu tuh gak pernah nyakitin warga loh. Ingat, Lik. Jangan nyakitin orang lain. Udah. Kita pergi aja dari sini. Sabar, Lik. Apa yang ditakutkan terjadi kan. Sehari udah 2 orang yang mati. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya tadi buru-buru keluar dari rumah karena ada saudara saya yang meninggal. Tapi pas saya dengan warga bawa jenazah saudara saya malah melihat anak saya meninggal di rumah ini. Dan ada tulisan itu. Puas kalian. Buat desa kita hancur. Pergi kalian dari sini. Pergi. Ini semua salah Amanda. Amanda! Keluar kamu! Bau pala kamu ya! Keluar kamu! Tanggung jawab kamu! Karena Amanda menikah dengan warga Dukalen. Akibatnya kamu kita kena balanya! Keluar! Amanda! Keluar kamu perempuan pembawa bala. Gara-gara kamu, anak saya dan saudara saya meninggal. Tuh! Keluar kamu Amanda! Amanda keluar! Ya ampun, itu perkara ada warga yang meninggal. Gegawakan sampai anarkis begono. Ibu rasanya ieu teh aya hubunganana dengan warga yang percaya sama mistis gitu, Yen. Udah, pada tunggu sini, biar saya ngecek keluar ya. Jangan bang, jangan. Dani, diem lu di mari. Lu keluar, abis ntar lu yang dihajar. Babak belur gak teh, tong jagoanan maneh teh. Biar aku aja yang keluar ya bang. Gimana pun aku harus melindungi keluarga baru aku. Udah, nggak usah. Biar gue aja. Bang, jangan. Udah, sebaiknya kita tunggu di sini aja. Aku takut warga malah ngelukain abang. Iya bang. Tambang banget lu kalau dikasih tahu. Keluar kamu Amanda! Amanda keluar! Langsung aja ya! Mas tolong berhenti! Ini apa-apaan sih? Stop! Kalian nggak boleh anarkis kayak gini. Nggak boleh main hakim sendiri juga. Jangan anarkis ya. Kita bisa bicarakan ini semua baik-baik. Ada apa lagi nih? Hah? Belum puas? Niksa adik saya. Sekarang rumahnya mau dihancurin. Iya? Pernikahan Amanda membawa bala di kampung kita! Betul. Pokoknya hukum Amanda! Keluarkan Amanda dari kampung kita! Tenang dulu. Adik saya kagak salah. Dia nikah karena cinta sama Arya. Apa salahnya? Warga ini marah karena ada larangan turun-temurun yang dilanggar. Kalian harus tahu kalau yang terjadi sekarang ini karena ada cinta dan juga janji lama yang telah dilanggar oleh adik kamu dan. Janji itu cuma omong kosong. Kagak masuk akal. Hah? Masa iya perkara adik saya nikah sama anak kampung sebelah, kelakuan kalian sampai anarkis begini? Kagak masuk di akal. Nggak bisa boleh kita hancurin aja. Kamu ya. Semuanya berhenti. Berhenti. Ngantuk banget. Tapi Bang Dani sama yang lain belum balik. Aku nggak enak nih kalau tidur duluan.
Udah selesai bikin kopinya? Amanda harus kita adili, Pak. Pusing dia dari kampung kita, Pak. Tenang dulu, tenang. Kenapa Pak Wiro malah membela mereka? Bukannya melindungi warga sendiri. Bu, saya ini nggak bela siapa-siapa, Bu. Ya. Tapi kalian perhatiin nggak? Dua pria itu tadi, mereka bukan orang biasa. Sadar nggak? Kalian keroyokan bisa kalah sama dua orang. Kalian pikir mereka juga bakal tinggal diem kalau kita bawa Amanda? Gak akan. Terus kita harus gimana, Pak? Ya kita harus atur siasat baru. Kita tetap akan bawa Amanda karena gara-gara dia, kampung kita jadi ngamen. Mas? Mas Arya? Mas? Kemana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man? Kok pintunya udah malam-malam kayak dibiarin kebuka gitu? Iya, tadi tuh aku lagi bikin kopi. Terus pas aku sampai sini, Mas Arya udah nggak ada dan pintunya terbuka. Apa dia lagi keluar ya, Kak? Kakak tadi papasan nggak di luar? Aku nggak ngeliat sih di depan. Bukannya tadi dia juga bilang sama aku katanya mau stay aja di rumah. Iya, tadi aku cuma mau bikin kopi sebentar. Mas Arya juga nunggu di sini. Pas aku kesini, Mas Aryanya udah nggak ada. Dan pintunya kebuka gitu aja. Oh ya, pokoknya kamu tenang aja. Nanti kalau misalkan teman-teman udah pada pulang dan Mas Arya belum pulang, kita bantu cari ya. Semoga makhluk itu nggak mengejar aku sampai sini. Dan semoga makhluk itu nggak mengganggu Amanda. Jangan! Tolong! Gimana Dan? Setelah kita udah habis nyari angin nih, rasa hati lu gimana? Udah mendingan kan? Agak lega begono ya? Saya masih kesel banget sama warga-warga di sini. Udah tuh Adani, kita teh percaya gitunya kalau si Amanda teh henteu aya hubunganana dengan warga yang meninggal gitu. Udah. Bener tuh. Ya nggak mungkin ini karena mereka. Dan, kok gue jadi ngerasa kedinginan lagi ya? Ya emang sih kita lagi cari angin, ya Pan? Tapi kagak kayak gini juga, lama-lama kita bisa masuk angin ya. Lagian lu punya kampung apa horor banget begini sih suasananya? Elah. Iput mah lain kedinginan gitu. Tapi iya teh bulu punuk iput teh jadi maruringkak gitu alias berdiri. Wah, ini emang kagak biasanya nih. Malam-malam sedingin ini nih. Dan, lu berasa kaget sih? Kita kayak ada ngikutin Dan. Mau ringkak bulu punuknya nih ya bantu ya. Ini kagak benar. Mending kita balik. Kagak benar tiba-tiba balik. Ya. Dulu kayaknya kampung kita tuh nggak pernah ada apa-apa ya, nggak pernah ada yang aneh-aneh. Betul itu. Semua malapetaka ini tuh terjadi semenjak Amanda menikahi pria ini dari kampung sebelah. Sekarang lihat buktinya, suaminya aja jadi korban. Malapetaka ini juga saya rasa bakal terus terjadi selama Amanda tuh ada. Ya kan kita nggak tahu Pak, siapa aja yang bakal jadi korban.
betul itu. Bisa jadi saya. Atau makan, ya kita semua di sini. Semenjak itu banyak banget warga kita yang meninggal dunia. Saya rasa juga nih ya, saya nggak tahu. Kayaknya tuh Dani sama tontonnya yang dari kota itu datang ke sini juga makin memperkeruh suasana. Kayak mereka tuh datang bawa kutukan. Kita harus selamatkan kampung ini. Setuju, setuju. Demi keselamatan kampung kita tercinta ini, saya rasa kita harus menyingkirkan mereka. Setuju. Kita jadiin aja tumbal peredam. Supaya alam dan semesta ini tuh ngejaga kita baik-baik. Ngerti kan? Setuju, kita tumbalin saja mereka. Benar, mereka harus bayar perbuatan mereka. Betul. Iya. Yaudah, tapi itu nanti dulu deh. Sekarang kita urus aja jenazah ini dulu. Kita juga harus menunjukkan sopan santun kan? Ya, ayo. Nanti kalau sudah beres, siang kita ketemu lagi untuk pertemuan rahasia. Iya. Oke? Boleh. Ayo, Pak. Ayo kita angkat. Hati-hati. Ayo pegang. Ini ke rumahnya aja yuk. Ayo. Ternyata selama ini Pak Wiro pura-pura baik dan ngebelain Amanda. Padahal justru dia sendiri yang suka ngehasut warga. Aku harus cari tahu rapat rahasia yang dia maksud. Karena ini menyangkut keselamatan kami yang ada di rumah Amanda. Tapi sebaiknya aku ajak Bu Iput dan Bu Yayan aja kali ya, biar nggak sendirian. Mas Arya, kenapa kamu ninggalin aku secepat ini? Ya Allah, apalagi ini? Hah? Apaan tuh? Enggak, bukan apa-apa, Bang. Lu jangan ngumpetin sesuatu dari gue. Coba lihat. Coba Bang Dani lihat ya. Coba. Terlaluan nih orang. Terlaluan deh. Mereka udah gak punya hati apa ya? Hah? Suami lu kan baru meninggal. Udah ada lagi yang ngancem-ngancem kayak gini. Bang, udah gak usah diperpanjang. Kagak bisa, Man. Gua harus tahu. Gua harus cari tahu siapa orangnya. Yang udah buat kayak beginian. Bang, udah. Mereka pikir gua takut. Ya emang takut sih gua. Tapi gua bakal hadepin, Man. Bang, udah. Lebih baik Abang sama teman-teman yang lain balik ke rantau aja. Kalian gak aman di sini. Aku gak mau kehilangan orang yang aku sayang lagi. Cukup Mas Arya, Bang. Bang Dani lebih baik pergi aja. Jangan di sini. Manda, Bang Dani sama teman-teman Bang Dani kesini tuh buat lo. Tapi aku takut, Bang. Aku takut kalian mati karena aku. Enggak. Bang Dani janji. Bang Dani gak mungkin mati. Ya? Bang Dani gak mungkin. Sama teman-teman Bang Dani ninggalin lu. Tenang aja. Kematian Arya nggak jelas sih, Ri. Kayak kita harus cari tahu deh. Ya, Lik. Ada yang aneh, nggak mungkin aja jenazahnya sampai kayak gitu jasadnya. Pasti kan ada yang main ilmu hitam. Itu dia makanya ganjel banget kan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Maaf, saya cuma ngucap salam baik-baik. Tapi kenapa gitu responnya? Gak usah ngajarin kami, gak usah sok tahu. Kalian cuma pendatang. Bapak nggak pernah diajarin namanya menghargai orang ya? Salam itu doa, masa dibiarin gitu aja? Soal salam aja lu bikin ribut. Justru kalian yang bikin bencana di kampung ini. Kalian datang tanpa permisi. Sejak kalian datang, kampung ini jadi hancur. Saya cuma minta Bapak balas salam saya. Lik, udah. Sudah. Saya minta maaf ya.
Mungkin aja dia di rumahnya lagi ada masalah sama keluarganya. Kita kan nggak tahu. Tapi nanti saya akan nasihat. Yaudah kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar lagi kalian bakal ngerasain apa akibatnya kalau berani menentang kehendak kampung ini. Kalian lihat sendiri kan yang udah terjadi. Mayat di mana-mana. Bahkan Wewe Gombel aja datang. Arya meninggal. Ini semua itu bukan kebetulan. Lalu kita harus gimana, Pak? Ya kita harus bersihkan desa ini dari energi yang buruk. Dari mereka-mereka itu yang bawa kutukan. Nih, saya udah bikin daftarnya nih. Orang-orang yang harus kita singkirkan. Ada Amanda, Dani, Aini, Malik, Fahri, Maya, Yeyen, sama Iput. Terus, kapan kita harus bergerak, Pak? Ya secepatnya. Kita kepung rumah mereka. Jangan biarin lolos, oke? Iya. Ayo. Sekarang kita kasih tahu Aini sama yang lainnya. Kok makin lama makin banyak warga kampung ini yang nggak suka sama kita ya? Rick, ini udah pasti ada provokasi dari warga itu sendiri sih. Tapi aku juga heran banget deh. Apalagi kasihan Amanda sekarang, baru aja kehilangan sama suaminya. Dia pasti terpukul banget. Kenapa sih ibu-ibu? Kalian harus denger ini. Tadi kami nguping rapat warga. Dan mereka rencanain kalau mereka tuh mau nyerang kita. Karena mereka lagi mau ngelakuin pembersihan desa dan kita jadi tumbalnya. Gue denger sendiri. Mereka tuh sebut nama kita satu-satu. Kita bakal dihabisin. Udah tuh pokoknya nama kita teh jangan lama-lama di sini. Kita teh harus buruan pergi. Ibu teh takut atuh mati di sini. Bener-bener mau bunuh kita. Iya. Yaudah, kalau gitu kita pergi sekarang ya. Kita langsung pembagian tugas aja. Yaudah, gini aja. Kalian berempat langsung masuk ke dalam. Sekalian kasih tauin Dani, biar aku sama Fari jaga depan. Jadi kalau ada warga yang datang bisa langsung kita cegah. Ayo, Mai. Oke, tapi Dani kan lagi dalam keadaan duka. Itu nggak apa-apa. Gak apa-apa, Mai. Masalahnya, ini demi keselamatan mereka juga. Urgent banget. Pokoknya intinya, kita semua sekarang lagi mau dijadiin tumbal. Oke, pokoknya kita harus segera pergi dari sini. Iya. Itu udah kagak ada waktu lagi. Udah ayo, cepet kita pergi dari sini. Kalian semua pergi aja dari sini. Aku nggak bisa ninggalin rumah ini. Mas Arya baru meninggal. Aku nggak bisa kemana-mana. Amanda, aku ngerti perasaan kamu. Tapi ini demi keselamatan nyawa kamu sendiri, Mas. Kita harus keluar dulu dari sini ya. Aku nggak bisa, Kak. Mas Arya baru meninggal. Makamnya juga ada di sini. Aku nggak bisa. Nah, Amanda. Kalau lu tetap ditinggal di sini, yang ada lu makin diserang, Man. Udah, lu ikut ke kampung Bang Dani ya. Lu pasti aman di sana. Lu nggak usah khawatir. Bang Dani pasti jagain lu. Lu nggak perlu mikirin ke depannya kayak gimana. Gue bakal tanggung semua biayanya. Yang penting lu ikut kita. Please, tolong dengerin Bang Dani ya. Pak, ini apa maksudnya? Bisa kayak gini, Pak. Mundur semua. Kalian tahan dulu ya. Aku ngeliat yang di belakang udah pada pergi jauh atau belum. Udah. Yuk. Ayo. Stop. Ini kenapa kita malah berhenti sih? Itu lihat. Sana dikepung. Kita harus lari kemana ya? Padahal kita harus pakai itu mobil supaya bisa keluar dari kampung ini. Aku jadi ngerasa bersalah ke Bang Dani dan semuanya. Kayaknya mendingan aku balik ke rumah aja, supaya warga bisa fokus nangkep aku. Jadi Bang Dani dan teman-temannya bisa pergi dari kampung ini. Manda, mau kemana?
lu nggak boleh kemana-mana. Malah mau ngapain? Lu mau ketangkap sama mereka? Apa bang, kalau aku ketangkep, warga bisa teralihkan. Abang sama teman-teman bisa pergi dari sini. Astagfirullahaladzim, Manda. Lu jangan mikirnya enggak dong. Lu pikir gue bakal ngerelain adik gue sendiri? Lu harus ikut sama Bang Dani. Ya? Jangan pernah mikir buat kabur lagi. Paham? Gimana kalau kita ngumpet di hutan? Ya, kita bisa ngumpet di hutan. Dan, sini. Lu harus tetap di samping abang terus. Ya? Kita sembunyi di hutan. Maya! Ri. Jangan teriak-teriak, Ri. Nanti warganya tahu kita di sini. Saya khawatir banget, Rik. Tunggu. Ini Dani sama yang lain kemana ya? Aku kira mereka bakal nunggu di belakang halaman rumah. Mungkin mereka udah pergi duluan. Supaya bisa cari tempat aman. Ya semoga aja mereka dapat tempat yang aman. Ya udah mending sekarang kita lanjut perjalanan kita aja. Tolong jagain ini, Ri. Lik. Aku nggak apa-apa. Enggak, kamu ikut Fahri dulu. Lik. Insya Allah sekarang kita udah aman. Sekarang kita harus cari yang lain. Yaudah ya kita lanjutin perjalanan kita. Ayo. Capek tuh. Iya, dikit lagi. Harusnya kita tadi nungguin Aini, Malik sama Fahri dulu deh. Jadi kita nggak kayak gini. Ya bener sih, Mai. Tapi percuma kalau kita balik lagi. Malik sama yang lain pasti juga udah pergi, Mai. Aduh Dan, gua udah lemes banget nih Dan. Gua sama Iput biar nunggu di sini. Lu bertiga lanjutin deh. Gitu lo nggak kuat. Biarin dah mati dah di mari dah. Iput batu belum mau mati. Tapi Iput nggak mau ninggalin kamu sendirian di sini. Bu Iput, ngomongnya jangan macem-macem dong. Hah? Kita harus keluar dari kampung ini. Dikit lagi pasti bisa. Ayo. Mau keluar gimana? Tuh ada nih kita tuh udah dikepung. Kita bisa kemana-mana. Bu Iput tenang. Ada masih ada saya di sini. Kita pasti bisa keluar dari kampung saya. Ya emang saya kagak sejago Malik sama Fahri. Tapi jangan ngeraguin saya. Kamu tak bisa apa tuh Dan? Kita tuh udah pasti ketangkap. Iya, saya tahu. Saya bukan siapa-siapa, tapi tenang. Saya janji, saya kagak bakal biarin kalian celaka. Kalau perlu Bu Yang sama Bu Iput saya gendong ganti-gantian. Yang penting kita masih bisa terus jalan. Ayo dikit lagi. Ayo. Biar kate lu begiliran nih gendong kita kagak bakal kita selamat Dan. Lagi ada wakil putih berat tuh. Kamu tebal bisa gendong Iput. Bisa. Dosanya dia pelagi banyak banget ngomongin lakinya mulu. Jangan apa dong ngomong kayak gitu. Gua kasih tahu dulu ya. Apa lagi? Yang diincer Pan Manda. Jadi kita mah gue yakin deh kita nggak bakal diapa-apain ya Put. Daripada dikeletin. Mau dikeletin jadi beduk. Udah mending lu bertiga lanjutin. Udah kamu jangan pergi sana. Udah pergi. Dikeletin nanti. Bang Dani, kayaknya ada rumah tengah hutan di sana. Gimana kalau kita sembunyi di sana biar ibu-ibu bisa istirahat juga? Ya, bisa. Kita istirahat di sana ya. Ayo. Kita jalan dikit lagi ya. Kita jalan dikit lagi. Asa kayak gini dong. Bisa ya. Dan kamu tolong bawa Bu Yayan, Bu Iput sama Amanda ke sana. Iya. Biar aku cari Aini, Malik sama Fahri. Jangan. Nggak, Mai. Jangan, Mai. Bahaya, Mai. Enggak. Lu kagak boleh pergi. Tenang aja. Oke. Aku bisa jaga diri. Ya. Tolong jagain mereka ya. Mai.
Mai, lu jangan kena segerusuk, Mai. Hati-hati lo. Gimana sih tuh bocah keras kepala banget. Ayo, kita istirahat dulu ya. Mereka kemana ya? Aku khawatir banget. Mereka gak ketemu dari tadi. Aku khawatir juga, Ai, tapi kita nggak boleh punya pikiran jelek. Untuk sekarang kita doain aja supaya mereka tetap aman. Semoga Dani dan yang lainnya aman. Lik, kamu gak dengar sesuatu? Aku udah coba, Ai, tadi cuman aku nggak dengar apa-apa. Biar aku coba lagi. Nggak bisa, Ai. Itu kayak ada suara. Nggak bisa, Ai. Kayak ada orang yang jalan ke arah sini. Apa mungkin warga yang lagi nyari kita? Semoga aja bukan. Gimana dong? Ya Allah. Kan kita ketemu. Alhamdulillah, ketemu sama kalian juga akhirnya. Alhamdulillah. Kita semua dari tadi khawatir banget nyariin kamu, Mai. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok. Tadi sebenarnya aku sama yang lainnya itu udah mau ke mobilnya Dani, tapi ternyata mobil Dani udah dikepung. Terus akhirnya mereka kemana sekarang? Aku sama yang lain sekarang lagi sembunyi di rumah yang ada di tengah hutan. Kita kesana aja sekarang. Yaudah, yuk. Ya, kita bisa di sana sekarang. Ayo. Ayo. Sini. Masuk. Udah cepetan masuk. Dah, aman. Yakin kita tadi dia tuh aya tikar atau kardus gitu, takut kotor iput manda. Apa? Udah sementara deh tuh. Ayo, tadi kita kabur sini. Yakin mereka ada di dalam? Saya dengar dan lihat sendiri. Kalau mereka mau sembunyi di rumah ini. Ayo kita kedor. Amanda keluar. Hoi, keluar, hei. Rame banget lagi. Ya elah, kejadian nih. Masa iya kita matinya sekarang sih Dan, emang kagak bisa bentar-bentaran. Bentar lagi aja ya elah. Jangan mati dulu, Yen. Kita tepan di sini tenek ngaso heula gitu, hayang selonjoran heula. Enggak. Tenang. Tenang, kita pikirin dulu gimana caranya kita bisa keluar dari sini. Buka pintu, keluar. Woi. Hei. Keluar, hei. Udah. Bu Yayan, Bu Iput, Manda, kalian kabur duluan. Biar Abang Dani yang jagain mereka. Ya, ngecohin mereka nih. Kita bisa gitu. Enggak bang, yang ada ntar lu ketangkep duluan. Udah, biar gue di sini sama Iput yang ngecoh mereka. Gue udah lama sih, gue udah kagak kuat, cepetan. Udah kamu pergi sama Manda. Udah, begini aja. Amanda, lu kabur duluan sendirian ya. Biar Bang Dani sama Bu Iput yang di sini. Udah Bang Dani, lebih baik aku di sini sama Bang Dani. Kamu saya pergi aja. Gue janji sama orang tua kita, gue jagain lo. Udah makin banyak yang ngejok, makin liar mereka teh. Pergi, gawat buka Dani. Iya, sabar. Iya, sabar. Bentar. Orang lagi tidur juga. Buka nggak? Ganggu aja, kenapa sih, Pak? Amanda, keluar, Amanda. Bau lagi tidur nih. Mana Amanda? Kagak ada Amanda di sini. Amanda kagak ikut sama kami. Kalian bohong. Tadi saya lihat Amanda sama mereka. Salah lihat mana nggak percaya aku. Ayo kita lihat. Udah, ayo kita bawa aja yuk. Ayo. Udah ikut. Udah ayo ikut. Ngapain sih paling mancing aja sono. Kita harus selamatin mereka semua. Alhamdulillah.
nggak ada yang ngejar aku. Sekarang waktunya aku cari Kak ini sama teman-teman yang lain. Tapi kayak aku mau istirahat dulu. Nanti baru aku lanjut lagi. Lepasin saya, Pak! Lepasin saya, Pak! Lepaskan aku! No, lepasin! Ya Allah! Manda! Tua Bangka! Ngapain adik gua tuh? Diam! Bukan cuma Amanda, tapi kalian semua akan jadi tumbal demi ketentraman desa kami. Dia kira war, dia tak ente mung pedi dia lepaskan aja. Diam! Ayo kita. Dari sini kamu. Cari lo ya! Dasar tua Bangka, bisa-bisanya deh injek gua. Dia kira war, dia mau tanah. Lepas aja deh. Manda. Dan kayaknya kita kagak bakal selamat nih, Dan. Enggak. Apalagi ada lu, Manda tuh. Iya, dia tuh udah lemes pisan atuh Dani. Kumaha tuh ini teh, kita teh pasti atuh mati di sini. Enggak. Saya nggak akan biarin kita ada yang mati di sini. Gua nggak bisa biarin semua ini terjadi. Gua harus cari cara supaya seenggaknya ada yang berhasil kabur dari sini. Bu Yen, Bu Iput. Sekarang Bu Yen, Bu Iput pergi dari sini, cari bantuan, cari Aini sama yang lain ya, buat nolong saya sama Manda di sini, biar saya alihin perhatian mereka. Nanti kalau kita kabur, terus terjadi apa-apa sama lo, sama Manda, gimana, Dan? Nggak akan saya biarin. Pokoknya saya bakal ngulur waktu. Saya bakal nyelamatin adik saya, walaupun nyawa taruhannya. Ya Allah, Dani. Kamu teh meni suatu pisan atunya sama adek kamu, sama kita menantu atuh yang sweet gitunya. Iput, lu kondisi begini masing aja irian lo. Ya Allah, istighfar. Ya udah tuh yang kita kerja samanya, bukain sok. Kabur sok, buka punya Iput. Ini punya yang sini. Bisa, Yan. Bukan punya saya juga. Sok. Alhamdulillah. Apa yang? Hari itu, Yan. Kabur kali itu. Lu jaga diri baik-baik. Ya. Cepat. Manda. Bang Dani kenapa nggak kabur bareng Bu Yen sama Bu Iput? Nggak mungkin, Man. Lu adik gue. Gue nggak mungkin ninggalin lu. Pokoknya lu pasti selamat, Man. Lu tenang aja ya. Hei! Apa ya? Mau kemana? Mau coba kamu ajarnya. Tuh! Gue gak bakal ninggalin Amanda. Karena kebenaran harus terungkap. Walau nyawa gue sendiri yang jadi taruhannya. Dani sama yang lain udah dibawa ke suatu tempat. Berarti sekarang kita harus cari tempat itu. Tapi sebelum kita ke sana, kita udah harus punya rencana buat nyelamatin mereka. Yang harus kita cari tahu sekarang siapa dalam dibalik semua ini. Kita harus nyari tahu itu. Iya bener. Aku yakin pasti ada orang yang emang udah sengaja ngehasut warga dan bikin semua keadaannya jadi kayak gini. Gini aja,
kalian tetap di sini buat susun rencana. Biar nanti aku yang muter-muter buat cari tahu kampung ini. Sekalian selamatin mereka semua. Ya. Sebentar. Maksud kamu mau ninggalin aku? Enggak. Aku ikut sama kamu. Enggak, Mai. Kamu harus tetap di sini. Di sini banyak yang jagain kamu. Kamu nggak akan aman kalau sama aku, Mai. Ya, terus kamu juga nggak aman dong, Fahri. Aku bisa jagain diri aku sendiri. Kamu nggak usah khawatir ya. Hai, ini. Assalamualaikum. Fahri! Fahri! Aku ikut sama Fahri. Iya, bener kata Fahri, Mai. Lebih baik kita di sini sambil kita nyusun rencana gimana caranya kita bisa bantuin mereka. Ya? Kenapa kamu jadi dukung Fahri sih? Itu Fahri dalam bahaya. Enggak, aku mau bantuin Dani sama yang lainnya juga kok. Udah, nggak apa-apa. Iya, tapi... Fahri itu lebih baik dia jalan sendirian daripada harus jagain kamu juga. Supaya dia bisa fokus. Semakin cepat dia tahu soal kampung ini, semakin cepat kita punya rencana buat ngamatin Dani dan yang lain. Bener, Mai. Tapi kalau sampai dia kenapa-napa kayak gimana? Enggak, Maya, insya Allah pasti Fahri bisa jaga diri dia sendiri. Insya Allah pasti Fahri baik-baik aja. Aku paham perasaan kamu, Mai. Tapi sekarang gak ada waktu buat debat. Mendingan sekarang kita cari tempat yang aman. Yuk. Harusnya tadi pergi aja sama Bu En sama Bu Iput. Akhirnya kan kayak gini. Gak mungkin, Man. Gua selamatin lo, Man. Tapi aku takut. Enggak. Kita pasti bakal selamat. Kalau nyawa harus ditaruhkan. Gua relain nyawa gua demi lu. Lu tenang ya. Lu tenang. Tenang aja. Jangan nyengir-nyengir aja lo. Kalau kata gue, kalian itu jangan berharap terlalu tinggi. Kalian gak akan pernah bisa lolos dari sini. Gue yakin malam ini lo berdua mati. Jangan sok galak lo. Begitu nih tali lepas, gue jadi tempe orek lo. Hah? Tempe orang. Tawa lagi. Bang Dani. Dari tadi keliling kampung tapi belum nemu sesuatu yang janggal. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf saya cuma ngucap salam baik-baik. Tapi kenapa gitu responnya? Gak usah ngajarin kami, gak usah sok tahu. Kalian cuma pendatang. Bapak nggak pernah diajarin namanya menghargai orang ya? Salam itu doa, masa dibiarin gitu aja? Soal salam aja lu bikin ribut. Justru kalian yang bikin bencana di kampung ini. Kalian datang tanpa permisi. Sejak kalian datang, kampung ini jadi hancur. Saya cuma minta Bapak balas salam saya. Udah. Sudah. Saya minta maaf ya. Mungkin aja dia di rumahnya lagi ada masalah sama keluarganya. Kita kan nggak tahu. Tapi nanti saya akan nasihatin. Tapi selama ini Pak Wiro emang sama sekali nggak pernah kelihatan nggak suka sama kita semua. Padahal kalau dia juga percaya cerita tentang kampung ini, harusnya sikap dia ke kita itu sama kayak sikapnya warga. Mungkin aku harus ke rumahnya Pak Wiro untuk jadi petunjuk lain di sana.
Ibu teh khawatir atuh sama si Adani. Tapi kayaknya udah kagak ada yang ngikutin kita deh. Ayo. Ibu aja. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita ketemu sama kalian. Ya, ini kita teh udah frustasi atuh, udah bingung harus cari kalian kemana. Tapi gimana caranya Bu Yen sama Bu Iput bisa kabur dari mereka? Iya, soalnya kan tadi kita lihat hampir dibawa sama warga kan? Dani sama Amanda kemana? Jadi gue, Dani, Amanda, sama Iput berempat. Tapi Dani nyuruh kita kabur buat nyari kalian, terus nyari bantuan. Si ada di sana jagain si Manda tuh, kita teh harus nolongin, khawatir dia teh diikat gitu, takut dibunuh. Iya udah mendingan Bu Yayan sama Bu Iput ikut kita dulu. Kita mau cari tempat yang aman, oke? Terus si ada nih. Nanti kita susun rencana. Fahri juga lagi keliling kampung buat cari tahu penyebab kenapa warga desa di sini pada begini. Sendirian. Tenang aja Bu Yayan, pasti dia bakal nyusul lagi kok. Iya tadi harusnya aku ikut Fahri sih. Udah. Yuk. Aduh, ya ampun. Apes banget kita nih. Niatnya mau kondangan, terus dapat lagi aja yang kayak begini nih. Padahal kita teh mau makan banyak, makan enak itu kalau kiu. Kita pergi dari sini dulu aja ya. Yuk. Udah tuh ya, Nayu takut ada yang ngikutin yuk. Saya ngerasa ada yang aneh sama ruangan ini. Barang-barang ini pasti ada hubungannya sama ilmu hitam. Tapi kenapa Pak Wiro simpan barang-barang aneh kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kutukan dan wewe gombel yang ada di kampung ini tuh bukan karena Amanda. Bukan juga karena Dani. Tapi karena perjanjian yang udah dibuat sama Pak Wiro bertahun-tahun lalu. Buat pertahanin pengaruhnya di desa ini. Man, tahan ya Man. Kita pasti lepas dari sini Man. Ini dia datang ke sini Man. Lihat. Pak Wiro, selamatkan kampung ini. Korbankan mereka demi kedamaian kami. Betul Pak Wiro. Dengan ritual ini, aku akan memenuhi perjanjianku.
Dan dengan kekuatan Wewe Gombel, kekuasaanku di kampung ini akan terus bertahan. Tunggu bentar lagi juga. Sebentar lagi kamu jadi tumbal. Cocoknya kalian tuh bentar lagi udah meninggal. Jadi umpan kambing aja cocok itu. Kamu yang akan jadi tumbal bentar lagi mati. Ayo kita lihat. Alhamdulillah ya Allah. Weh! Weh! Mau ngapain kamu, ha? Kamu ini mau lepasin dia, mau bebaskan dia. Kamu. Kan? Cocoknya jadi umpan kambing aja lo berdua kan? Ri, alhamdulillah ya Allah Man, selamat kita Man. Ya Allah Ri. Ya Allah, selamat kita Manda. Bang Dani, Kak Fahri, makasih Kak. Kayaknya di sini aman deh. Aku jadi khawatir banget deh sekarang sama Fahri. Gimana ya keadaan Fahri? Udah sampai malam kayak gini, Fahri juga belum ada. Ya udah gini aja. Aku bakal balik lagi ke sana buat selamatin yang lain. Tapi tolong kalian jangan ada yang kemana-mana sampai kami datang. Kenapa lu malah mau pergi? Terus nanti kalau lu pergi, kita kenapa-napa, siapa yang ngejagain kita? Iya tuh Malik, kalau misalkan emang kamu pergi, ayo kita juga ikut pergi. Kita juga mau nyelamatin Dani sama Amanda. Maya Teput, Bu Yeyen. Aku nggak mungkin bisa jagain kalian semua secara bersamaan. Kita nggak tahu di sana bakal sebahaya apa. Tapi udah tolong kalian tetap di sini aja. Udah tolong, Nay. Ini. Tolong kamu jagain yang lain selama aku pergi. Baik, bisa nggak kalau kita ikut aja? Kita juga mau nyelamatin Dani sama Amanda. Semakin banyak yang nyelamatin Dani sama Amanda, semakin cepat kita bisa nyelesain masalah ini. Bukan cuma kamu sama Fahri doang yang nolongin mereka, tapi kita semua bantu nyelamatin mereka. Iya, Lik. Tadi waktu kamu nahan aku, kamu bilang apa? Setidaknya kita selamatin diri dulu, baru kita susun rencana. Sekarang apa? Kenapa kamu mau pergi sendirian kayak gini? Oke, ya udah gini aja. Sekarang kita bikin rencana dan mulai bagi tugas, ya? Ya Allah, Ri. Dari mana suara ini? Tenang,
Kita harus cari bukti delik di sini. Ruangan apa, Hai? Aku juga nggak tahu. Aku mungkin ruangan pesugihannya. Ya udah, kamu cari sebelah sana, aku liatin di sini dulu. Tadi aku kayak ngeliat sesuatu deh, Li. Penjaga desa. Atau mungkin ini bacaan ritualnya. Ini bisa jadi bukti. Yaudah, kita bawa aja, Hai. Kalian nggak bisa lolos dari kita. Betul? Ya, betul. Jangan kalian terpengaruh sama omongan dia nih. Sesat. Kita harus rubah pemikiran warga di sini. Ayo, Hai. Ayo. Hentikan ini semua. Berhenti. Amanda dan keluarganya nggak bersalah. Saya punya bukti kalau semua teror yang terjadi di kampung ini ulah Pak Wiro. Nggak mungkin. Pak Wiro nggak mungkin melakukan hal jahat kayak gitu. Buktinya, setelah orang tua kami meninggal, Pak Wiro orang yang pertama perhatian terhadap keluarganya. Saya punya buktinya, Bapak bisa lihat kok sendiri. Ada di sini. Cari takon. Iya, saya saksinya dari kejahatan Pak Wiro ini. Saya pernah celaka, tapi alhamdulillah saya berhasil sembunyi. Bohong! Rek enak siapa? Ha? Udah banyak bukti, gak usah ngelak lu. Wewe! Wewe datang, Wewe! Kamu nggak boleh di sini, Mai. Kamu harus pergi, Mai. Sebentar. Kamu... Maya. Maya. Aku udah kamu untuk diam. Nanti aku ketahuan. Aku nggak butuh kamu tolongin aku, Mai. Aku butuh Bisa nggak kamu diam? Hai!
Makasih ya kamu udah selamatin aku. Sama-sama. Hentikan semua ini! Tolong hentikan! Tolong hentikan! Babang, hati-hati. Hai, ini awas, Hai. Aku harus selamatin Malik, Mai. Hati-hati ya tuh! Mari! Nih, Hati-hati, Ri! Astagfirullahaladzim! Hati-hati, Babang! Ya Allah. Manda, Bu. Ya Allah. Ibu gimana cara musnahin wewe gombel itu? Alah. Ay, kita teh kudu aya cara buat ngalahin eta si wewe gombel. Kumaha tuh, ay? Aduh. Tuh kasihan bare sama Malik. Suatu ay apa ay? Bu, apa? Apa mungkin cara yang aku pikirin ini bisa berhasil? Ya ampun, bagaimana ay? Jangan sampai kita mati semua tuh, ay. Ay, lakukan sesuatu tuh, ay. Wira! Ganjaran menimpa. Ah, nggak apa-apa. Iya. Sampai cek hidup keneh itu eta teh. Mas Bae, gimana Lik? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makasih ya kakak-kakak, ibu-ibu semua. Berkat kalian, kampung ini jadi lebih tenang dan damai. Iya, gue benar-benar berterima kasih banget sama kalian semua. Berkat kalian, Amanda adik gue satu-satunya nih
bisa selamat. Ya? Amanda, Dani, saya minta maaf selama ini sikap saya kurang baik ke kalian. Iya, kami juga minta maaf karena udah dihasut Pak Wiro. Iya bang, bapak-bapak, ibu, saya udah maafin. Saya cuma minta tolong, selama saya nggak ada di sini, tolong perhatiin Amanda, tolong jaga dia ya. Anggap ini anaknya sendiri, adiknya sendiri, ya. Kamu nggak usah khawatir, Dan. Meskipun Arya sudah meninggal, Amanda masih tetap bagian dari keluarga besar kamu. Nah, Dan, sekarang lo ngerasa aman kan ninggalin Amanda? Iya. Saya selaku kepala kampung yang baru, beserta warga, ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Nak Malik dan teman-temannya. Sama-sama Pak. Insya Allah kedepannya bakal lebih aman dan nyaman buat semua warga di sini. Amin, amin ya Allah, amin. Amanda, lo yakin nggak mau ikut Bang Dani sama yang lainnya buat balik? Hah? Aku nggak ikut Bang Dani. Biar gimana pun, aku seneng tinggal di kampung ini. Ya udah, lu jaga diri lu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, lu langsung kabarin gue, ya. Jangan diem-diem aja lu. Iya Bang, pasti. Ya. Hati-hati ya. Terima kasih banyak ya Amanda. Kalau gitu kita langsung pamit ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari. Mari semuanya. Pak, kita duluan ya Pak. Assalamualaikum Pak.